Kami minta kepada Ustaz Mahmud Ibni Syekh Ghalib bin Muhammad bin Ali bin Ali Al-Katiri fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Udhkur salata ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para guru, para asatidzah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, dan para yang begitu juga sama kita ketahui yang mulia para habaib yang hadir pada kesempatan malam ini. Nanti mau foto enggak dulu dong, aneh yang gimana sih biar ganteng jadinya ya. Ayo sebentar dah, bentar ya, foto dulu Bu. Dah, nanti cuci jual maulid insyaallah. Yang sama kita muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Atta Al-Attas, Al-Habib Ja'far Al-Faqih, barakallah, insyaallah, yang baru saja menyampaikan tausiahnya, dan juga yang sama kita cintai dan kita muliakan guru mulia kita Ad-Da'i ilallah, Al-Mujahid fisabilillah, Al-Ustaz Mudrik Ibn Al-Ustaz Ghalib bin Muhammad bin Ali bin Al-Katiri, matanallah fi kulli hayatihim. Mudah-mudahan Allah memberikan beliau panjang umur, sehat wal afiyah. Amin. Begitu juga yang saya muliakan, yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang begitu penuh dengan durar, mutiara-mutiara hikmah, Al-Akh Al-Ustaz Salim Ibn Al-Ustaz Ghalib bin Muhammad bin Ali bin Al-Katiri, matanallah fi kulli hayatih. Mudah-mudahan Allah memberikan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa memimpin umat Nabi Muhammad ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, para orang tua ya, ibu-ibu yang cantik-cantik, masya Allah, mudah-mudahan jadi ibu-ibu yang salihat, amin. Besok masuk surga sama suaminya bareng-bareng, amin. Kemudian anak-anaknya nyusul di belakang, amin. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal. Begitu juga yang saya hormati anak hadrah, yang dengannya kita menambah kemeriahan acara kita ini. Karena kalau anak hadrah mukonya nggak bener, itu jadi berisik, betul gak? Maka kita bersyukur ada hadrah mukonya rapi, masya Allah. Mudah-mudahan selawat yang kita baca, madaih, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang kita lantunkan besok menyebabkan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan yang saya hormati, adik-adik kajian jangan berisik, diam ya. Dengerin baik-baik. Wah, ketuanya sogi dik. Subhanallah, pantes. Masya Allah. Nah, taunya anak ustaz ketuanya. Tapi kita kualat bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita duduk di majlis ilmu. Seenggaknya ketika kita duduk di majlis ilmu, disampaikan tausiah oleh guru-guru kita. Andaikan tausiah itu kita nggak ngerti, tausiah yang disampaikannya kita nggak paham, pulang nggak bawa apa-apa, maknanya nggak bawa ilmu, nggak ngerti karena mungkin keterbatasan kita. Apa mungkin utang yang lagi banyak apa yang nyambung ngaji misalnya. Maka minimal kata ulama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu kelebihan orang hadir majlis, Bu. Kelebihan orang hadir majlis, dia nggak ngertinya aja Allah ampunin dosa-dosanya, apalagi kalau dia ngerti. Apalagi kalau dia udah ngerti, dia amalin. Maka ini orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka cirinya, ini cirinya adalah Allah akan faqihkan dia. Allah akan berikan dia pemahaman ilmu agamanya
Untuk apa? Untuk dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya. Jadi ketika ada majlis ilmu, ada majlis ta'lim, kemudian ada yang ngaji di situ, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kilahuma fi khair. Ini keduanya nih dalam keadaan baik. Wa syarikan fil khair, dan keduanya sedang bersekutu di dalam kebaikan. Bayangkan, tidak ada satu amalan yang satu ngerjain, yang satu pasti juga ngerjakan. Tidak ada amalan apabila satu orang mengerjakan maka yang satu juga pasti ngikutin. Apa itu? Belajar, taklim, menuntut ilmu. Kalau orang belajar mesti ada murid, ada guru. Nggak ada orang belajar nggak ada gurunya, nggak ada. Sebab kata Imam Syafi'i, syarat orang belajar diantaranya irsyadu syekh, petunjuk guru. Maka orang yang belajar dan orang yang ngajar itu keduanya dalam kebaikan dan dia sedang bersekutu dalam kebaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini hari kita lagi bersekutu Pak Bu dalam kebaikan. Kita lagi bersekutu, maknanya apa? Lagi sama-sama menuju kebaikan, menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita bersyukur atas nikmat yang demikian. Kita bersyukur adanya majlis ilmu, kita bersyukur adanya majlis ta'lim, kita bersyukur adanya ulama. Kenapa? Karena kalau tidak ada ulama, tidak ada majlis ilmu, tidak ada majlis zikir, Allah sudah porak-porandakan kita punya negeri hadirin. Dengan sebab istighfar mereka lah, dengan sebab ilmu yang masih dijalanin, dengan sebab keberkahan para ulama doanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan bala. Nih anak-anak kecil recehan, biar kata begini-begini, kalau lagi ngaji itu Allah yang tadinya mau menurunkan bala musibah nggak jadi kalau ada anak kecil-kecil pada ngaji begini. Makanya kalau anak kecil ngaji kasih makanan, kalau agak rame ente. Bener, kasih makanan antem deh insyaallah. Kan? Kemudian yang kedua apa? Kalau kita ngaji, kemudian kita nggak ngerti, nyangkut lagi. Luar biasa cara. Kalau kita ngaji nih, anak-anak nih, kita kan anak apa bukan kita ini? Anak dari bapak kita, dari mak kita, betul gak Bu? Betul. Ada orang ditanya, ente anak apa bukan? Bukan, di batu berarti itu. Dijamin 100%. Kenapa? Kalau yang namanya anak pasti Fulan bin Fulan. Coba kita Fatihah Fulan bin Batu, nggak ada itu. Maknanya apa? Tidak ada satu manusia manapun yang dia keluar dari batu, nggak ada kecuali udang. Makanya ada istilah udang di balik batu, begitu. Mesti ngerti itu. Maknanya apa? Kita sadarin dulu diri kita. Yang tadi pertama, keutamaan hadir majlis, Allah ampuni dosa kita dan Allah berikan rahmat. Yang kedua ini yang penting dan sangat penting. Kalau lagi hadir majlis, lagi males, ingetin ini, insya Allah semangat. Ibu-ibu kalau lagi ngaji, biasanya Senenan apa Kemisan, karena panas males, inget ini, insya Allah semangat. Apa yang kedua, keutamaan orang yang ngaji, dosa emak bapaknya Allah ampunin. Tuh, itu dijamin, saya pastikan itu. Dahsyat ya itu. Ini dalilnya juga bingung nyari di mana. Allah pastikan ini bocah pada ngaji nih. Kita dia baca ya Rasulullah. Tadi tuh, itu begitu nih anak baca ya Rasulullah, itu emak bapak yang udah dipendam di kuburan dapat rahmat dari Allah Taala. Itu kelebihan orang Dari mana kita bisa tahu? Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ada seorang tua yang mana orang tua ini begitu dibangkitkan dari kuburnya, itu pahalanya melimpah ruah. Dia bukan ahli tahajud, tapi pahala tahajudnya luar biasa. Dia bukan ahli duha, tapi pahala duhanya luar biasa. Dia bukan ahli sedekah, tapi sedekahnya luar biasa. Sampai dia bertanya, min aina hada ya Rabb? Dari mana ini semua bisa saya dapetin begini? Ternyata dari amal-amal anaknya. Tuh, Bu, kita duduk ngaji ngantuk nih. Guru kita atau ulama atau penceramah atau siapa aja dah yang lagi nyampein ilmu. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Kita sambil ngantuk. Amin. Diampuni gak tuh? Itu kelebihan orang ngaji. Makanya begini. Kalau orang tua berbuat salah, anak nggak kena. Betul gak? Kalau anak berbuat salah, orang tua kena. Apa sebabnya? Buahnya itu. Makanya saya dengar hadis dari guru saya yang mulia, Ustaz dan Imam daripada Syekh Ghalib bin Muhammad bin Ali Al-Qadiri. Beliau dapat dari gurunya yang mulia Ustaz dan Imam Al-Habib wal Kutub Al-Habibullah bin Habib Al-Qadir Al-Fiqi. Apa dia? Dia mengatakan, "Innal aba yata'allaqa bi suril jannah, fayati ibnahu fayaqul, ya Rabb insif li min hadha."
Ada orang mau masuk surga, Bu. Ibu nih ngaji setiap Senin, setiap Kamis. Wah, luar biasa dah. Itu yang namanya pengajian full 1 minggu. Mau pagi, mau siang, mau sore, ngaji terus. Anaknya pada buka aurat didiemin. Hati-hati tuh. Hati-hati. Anaknya nggak sholat didiemin. Hati-hati. Anaknya pacaran didiemin. Hati-hati. Anaknya main narkoba. Hati-hati. Hati-hati tuh ya. Ternyata ini anak begitu dia punya orang tua luar biasa waktu di dunia, begitu sampai di akhirat ini anak yang dulu manggil bapak waktu di dunia, yang dulu manggil emak waktu di dunia, yang dulu manggil papa, manggil ayah, begitu di akhirat manggilnya bukan papa lagi, bukan ayah lagi, ya zalim, wahai orang yang zalim. Dahsyat ya. Pagi, siang, sore, malam, pala jadi kaki jadi pala, nari sungsang sumpel buat siapa? Buat karena kita lupa didik kita punya anak, besok dia nuntut kita, Bu. Sedih gak kira-kira? Kalau kita tahu kita potong dari kecil tuh, betul gak? Tapi itulah hikmahnya. Apa yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini? Kalau perbuatan anak imbasnya dapat orang tua, tapi orang tua ketika dia berbuat dosa, orang anak gak dapat imbasnya. Dahsyat ya Allah punya kuasa. Oleh karena itu kita tahu nih amaliyah kita udah kurang, sholat kita kurang, selawat kita kurang, maka kita punya harapan minimal anak-anak kita jadi ahli ibadah. Amin ya Rabbal. Nggak bisa sekaligus jadi ahli ibadah, harus ada sabab-musababnya. Di mana? Di majlis ilmu. Tuh, nggak bisa di terminal orang tahu-tahu jadi ahli ibadah, main sama kenek. Nggak bisa, Pak. Di mana? Karena ibadah itu kuncinya miftahul ibadah al-ilm. Kuncinya ibadah itu adalah ilmu majlis, adanya di majlis taklim, bukan di terminal, bukan. Maka dari itu tuntun kita punya anak nih, kewajiban kita orang tua. Kita punya assalamualaikum Wan Mudrik, ini saya mau nitipin anak mau ngaji. Ya Allah, iya Bu. Ini buat bulanannya, ini buat angsuran ininya, ini buat majlisnya, ini buat cuci mulutnya. Itu anak diperhatiin, besok nggak masuk ditanyain. Itu si bulan kemana itu nggak masuk dia? Tuh. Dan itu ada berkahnya, Bu. Betul nggak? Oh, guru perhatian langsung. Nih guru udah ngaji berbulan-bulan sampai bengek nggak dikasih hadiah. Mending subhanallah, ini anak datang nggak dianterin. Toto kita siapa nih? Saya punya majlis Pak. Siapa nih ngaji? Ternyata kita nggak tahu. Ternyata dia main nih tadi. Pededut palanya berdarah. Bapaknya datang. Pak Ustaz, anak saya berdarah ngaji di sini. Lu kapan daftarin ya Pak? Main ngaji di sini aja. Betul nggak? Nah, ini ada penting. Betul. Jangan kita masalah ilmu kita belakangin, masalah dunia kita dahulukan. Ini terbalik namanya. Yang kekal itu kata Imam Hasan Basri harus didahulukan. Apa yang kekal? Akhirat, begitu. Maka dari itu kita didik dah, kita bimbing anak-anak kita ke majlis ilmu agar apa? Agar kita bahagia kelak di akhirat. Kemana kita harus bimbing? Cari majlis-majlis yang dekat. Maka dari itu bersyukur kalau masih ada majlis ilmu. Kita gembira kalau ada majlis ilmu dengan selawatnya, dengan daripada zikirnya, doanya aman kita punya kampung. Karena ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceramah apa? Wallahu a'lam, nggak ngerti anak ceramah apa ini. Pokoknya yang aneh lihat ibu-ibu mukanya jadi bahan begitu aja udah. Nah, insyaallah jadi berkah ya, Bu. Nah, kita baca selawat. Nah, ini baru benarnya nih. Sya'ban kita berada di bulan Sya'ban, betul? Kata ulama, Sya'ban itu syahrus salawat. Apa itu? Bulan salawat. Amalan apa yang paling bagus? Baca selawat. Berarti kalau di lain-lain waktu nggak bagus, bukan nggak bagus, tapi kalau di bulan Sya'ban itu keutamaannya kita mengingat satu ayat. Ya Allah turunkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kata ulama, ini ayat turun di bulan Sya'ban. Ayat apa ini? Ayat buat azan, bukan. Ini ayat perintah sholawat. Nah itu muazin kalau azan baca gitu tabarruk, bukan nambah-nambahin, namanya tabarruk. Kemudian apa? Kita baca selawat, banyakin selawat karena ini bulan-bulan selawat, syahr sholawat atau syahrun nabi sallallahu alaihi. Nah kita baca selawat hadrah, coba hadrah, siapin hadrah, masih ada nggak hadrah? Nah, kita baca selawat apa? Tibil qulub. Nah, apa lagi Bu? Apa tibil qulub? Buat apa kita baca? Biar pada sehat badan kita.
Buat apa kita baca Tibil Qulub? Biar pada sehat badan kita. Emang mau ngapain? Biar ketemu sampai bulan Ramadan. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Semuanya yang lebih keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi. Selawat kita baca bu, baca tuh Tibil Qulub. Yang sakit ampek semuanya insyaallah hilang, amin. Yang hatinya lagi gundah gulana hilang, amin. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang paling ampuh yang ketika dibaca langsung Allah perhatikan hamba tersebut kecuali membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen dapat perhatian dari Allah, banyakin selawat kepada Nabi SAW. Kita ingin pertolongan Allah yang cepat, baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pengen hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala, baca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok kalau bikin teh, bikin kopi buat suami, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Dijamin insya Allah itu suami bakal menjadi suami yang saleh. Amin ya rabbal. Mau bikin nyuapin buat anak, baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah itu anak menjadi anak yang saleh atau salehah. Amin. Penting bu, ini resep ini udah diamalin sama para wali dan aulianya Allah Ta'ala. Semuanya sudah ngamalin, cuman kadang kitanya masih ragu. Maka dari itu pada malam hari ini kita yakinin baca tuh selawat Tibil Qulub, karena ini di bulan Sya'ban, bulan Nabi kita Muhammad SAW, bulan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, bahwa Nabi SAW dalam riwayat dalam kitab Fawaidul Mukhtar disebutkan, beliau ketika di bulan Sya'ban itu banyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu banyakin baca itu. Kenapa? Karena kita mengharap berkah dari Allah di bulan Rajab kita dan di bulan Sya'ban kita. Nabi Muhammad SAW, manusia yang menjadi sumber berkahnya Allah Ta'ala, masih mengharapkan keberkahan, apalagi model kita bu. Apalagi model kita. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala keberkahan di bulan Rajab dan juga keberkahan di bulan Sya'ban, serta kita mohon panjang umur, sehat walafiat agar sampai kepada bulan Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan, menambahkan amalan-amal ibadah di bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan, mudah-mudahan setelah kita panjang umur, sehat walafiat, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik, sekaligus untuk penutup dan munajat kita kepada Allah, mudah-mudahan selawat Badar yang kita baca, selawat Badar yang kita baca
pada malam hari ini menjadi wasilah kita. Allah berikan kita berbagai macam keberkahan, Allah berikan kita berbagai macam rahmat dan pertolongannya, serta untuk kaum muslimin siapapun dimanapun saudara-saudara kita, mereka yang sedang kena musibah banjir di Banten dan di daerah Sumatera, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, amin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berjuang, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, amin. Dan siapapun yang ingin mencelakakan saudara kita, mencelakakan ulama-ulama kita, khususnya Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, mudah-mudahan Allah singkirkan mereka semuanya, amin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ingin mengobok-obok agama Islam, Allah singkirkan mereka semuanya, amin. Berkat selawat badar yang kita baca, berkat selawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.